Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh menyayangkan ada komentar sumir yang bernada negatif terkait dengan kejadian persekusi di Karawang. Teman kita sendiri yang mengatakan bahwasanya yang dipersekusi dua orang itu bukan sahabat Banser. Mereka hanya mengenakan baju Banser. Dan itu pun kejadiannya terkait dengan adanya acara PWI Laskar Sabilillah. Pernyataan ini sangat kita sayangkan. Pendapat ini sangat kita sayangkan. Ketika itu keluar dari lisan teman kita sendiri. Satu hal yang hendak saya catat bahwasanya korban persekusi dari rombongan Muhibbin dan kelompok-kelompok ex-FPI di sana adalah sahabat Banser kita sendiri. Dan sudah kelihatan dan nyata korban itu babak belur. Karena dikeroyok orang segitu banyaknya. Kemudian yang berikutnya, korban berikutnya adalah Kiai Ihsan Badawi, Roi Suriah MWCNU, dan juga Kiai Tubagus Nur Fadil. Dan itu merupakan kegiatan menghadiri pengajian di sebuah pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Jadi ini tidak ada hubungannya sama sekali saat kejadian itu dengan kegiatan PWI Laskar Sabilillah. Dikarenakan kegiatan PWI Laskar Sabilillah Karawangnya itu baru pada malam berikutnya. Ya, kalau ingin dibentur acara PWI Laskar Sabilillah Karawang, entoh acaranya luar biasa, dihadiri ribuan orang, dan tidak ada muhibbin atau pasukan bekas FPI yang merangsek ke sana. Ya mungkin juga nggak berani merangsek, karena mereka sudah tahu itu banyak orang. Tapi kejadian yang dialami oleh Kiai Ihsan Badawi dan Tubagus Nur Fadil itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Karena terjadi pada malam sebelumnya kegiatan di pondok pesantren. Dan ketika itu Kiai Ihsan Badawi dikawal oleh Banser. Karena beliau merupakan Roi Suriah MWCNU. Ini kejadian fakta yang sesungguhnya. Dan ada dugaan bahwasanya kejadian itu memang sudah dikondisikan. Sudah dikonsolidasi sejak awal, dikondisikan terencana. Bahasa sederhananya. Ini terbukti ada pesan yang di-forward ke grup-grup WhatsApp yang diduga pesan ini dari orang yang mendalangi kerusuhan yang terjadi di Karawang tersebut. Penggalan kalimatnya begini. Pakai mobil apa si Imat datang ke Karawang? Biar kita gampang untuk memenggal kepalanya si Imat. Salam olahraga tanggal 11. Artinya memang sudah ada upaya perencanaan untuk melakukan perbuatan jahat terhadap Kiai Imat. Dan kemudian sudah ada dorongan untuk melapor ke Polres dan ke Kodim. Tetapi orang-orang tertentu mengondisikan tidak usah buat laporan ke Polres atau ke Kodim. Karena positif aman, nanti kami yang mengamankannya. Ya, patut diduga orang yang menjamin keamanan ini juga jangan-jangan terhubung dengan kelompok yang melakukan persekusi itu. Ini sudah direncanakan dalam situasi dan kondisi kiai di satu mobil dengan pengawalan yang sangat lemah sekali. Nah, artinya memang kita sangat menyayangkan sekali kita dalam kondisi yang sangat minimal diserang sekelompok massa sedemikian rupa. Ini menurut saya sangat tidak gentleman, sangat tidak gentle ini. Sengaja memperlakukan sahabat Banser dan Kiai dalam kondisi sedemikian rupa. Dan patut diduga ini sudah terencana dan melibatkan beberapa pihak. Kemudian yang berikutnya juga yang lebih menyakitkan lagi, jika ada saudara kita yang nggak ambil peduli, sahabat-sahabat kita sendiri yang nggak ambil peduli dan berani mengatakan kalau itu bukan Banser, na'udzubillah, dan tidak berani dan tidak peduli dengan kiai yang dipersekusi, yang mobilnya sampai hancur,
Yang jelas-jelas ini Kiai NU. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali. Dan ada orang yang coba seolah-olah ingin menimpahkan ini gara-gara PWI Laskar Sabilillah. Bahkan ada juga yang mengatakan media mainstream, media online menyebutkan ini gara-gara si Imad. Na'udzubillah. Ini gara-gara Kiai Imaduddin. Hari ini Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Buntet, sedang ingin mencerahkan bangsa Indonesia bahwasanya sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu terbukti secara ilmiah bukan cucu Nabi. Masa sih kita umat Islam diam saja, dimanipulasi sedemikian rupa? Boleh kalau saya ingin mempertanyakan, di mana iman Anda? Nih yang ngaku-ngaku muslim di Indonesia ini, mana iman Anda? Ada orang-orang yang mengaku cucu Nabi, lalu memanfaatkan pengakuan tersebut untuk mengeksploitasi umat, Anda diam saja. Mana iman Anda? Benar tidak Anda itu cinta kepada Nabi? Kita jadi pegal dengan ini semua, sangat pegal sekali. Di mana iman Anda sebetulnya? Ketika ada orang-orang yang mengaku cucu Nabi dan melakukan tindakan arogansi, premanisme, ini kan mencederai nama Nabi itu sendiri. Nih sekarang Mbak Alwi, daripada Anda gaya-gaya preman, nanti kita benturan. Sekarang begini sajalah, tunjukkan dulu data Anda kalau Anda itu cucu Nabi. Tes DNA dulu. Kalau memang antum semua itu cucu Nabi, tunjukkan mana tes DNA-nya. Ini borok-borok mau tes DNA, malah takut kemudian mengharam-haramkan tes DNA. Berarti Anda memang bukan cucu Nabi. Kalau Anda takut tes DNA, berarti Anda yang Anda tutupi. Ini buat masyarakat Indonesia yang cerdas. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ketika dimanipulasi begini saja kita percaya. Tanyakan kepada semua Ba'alwi itu dan para muhibbinnya. Buktikan dulu kalau Anda semua cucu Nabi. Jangan kemudian mengeksploitasi umat. Dan terakhir saya ingin tegaskan kepada para penegak hukum, kami menduga 2 tersangka yang ditangkap oleh Polres Karawang kemarin bukan orang yang tertangkap kamera sebagai pelaku kekerasan. Ada apa? Dalam tanda kutip, kami ingin bertanya kepada aparat penegak hukum. Ada apa ini? Mengapa orang itu berbeda? Ada ratusan orang yang terlibat dalam persekusi. Mengapa cuma 2 orang yang ditangkap? Itu pun 2 orang wajahnya nggak kelihatan kayak apa. Kami ingin lihat wajahnya kayak apa 2 orang tersebut. Apakah cocok dengan orang yang diviralkan di media sosial, yang tertangkap kamera sebagai pelaku yang melakukan tindakan persekusi tersebut? Hari ini penegak hukum harus profesional. Kalau orang-orang ini dibiarkan main persekusi, main hakim sendiri, mau jadi apa bangsa kita ini? Nanti semua orang akan main persekusi, main hakim sendiri. Kita semua bisa melakukan tindakan yang sama. Tapi kan kami sangat hormat dengan penegak hukum. Ya hancur negara ini kalau semua masyarakat itu main hakim sendiri. Ormas main hakim sendiri. LSM main hakim sendiri. Kalau memang hukum itu adalah panglima, mulai hari ini kami tunggu penegakan hukumnya terhadap semua yang terlibat dalam persekusi tersebut. Dan kemudian kepada para budak-budak, sampaikan kepada majikan Anda itu. Silakan Anda tes DNA untuk membuktikan kalau Anda cucu Nabi. Ini dari kitab nasab tidak ada buktinya. Suruh menunjukkan kitab sezaman hingga 5 abad gak bisa menunjukkan. Tes DNA juga takut, tapi masih ngotot ngaku cucu Nabi. Dan saya ingin tegaskan semua umat Islam se-Indonesia berdosa kalau membiarkan mereka ngaku-ngaku cucu Nabi padahal tidak bisa menunjukkan bukti, dan membiarkan mereka ngaku cucu Nabi tapi justru malah mengeksploitasi umat, mengatasnamakan cucu Nabi. Yang bagi di kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Sudah wajib, sudah seharusnya dan jadi niscaya semua orang punya kewajiban untuk cemburu, sensitif dengan pengakuan siapapun yang mengaku sebagai zuriat Nabi, nasabnya bersambung kepada Nabi, dan kita semua wajib meneliti dengan ilmu, dengan hujah, dengan dalil, sampai tidak seorang pun yang berani mengaku dirinya cucu Nabi kecuali dengan data yang benar. Dan ingat, berbohong atas nama Nabi itu beda dengan berbohong yang lainnya. Karena berbohong mengatasnamakan Nabi itu hukumnya bisa kafir. Maka
Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang sengaja membangun kedustaan, membangun kebohongan, mengatasnamakan saya, kata Nabi, termasuk mengatasnamakan dirinya cucu Nabi, faqad kafar, maka telah kafirlah dia. Baik, maju terus, pantang mundur. Apa yang kita lakukan ini dalam rangka menjaga kemuliaan Islam dan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.